Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khatimah. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menanggapi terkait materi etika bisnis dalam Islam yang disampaikan dosen pada perkuliahan kemarin, seperti itu. Sebelum saya menanggapi, saya akan menjelaskan sedikit pengertian atau definisi dari etika itu sendiri. Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang artinya aturan, norma, benar, salah, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah, etika itu sendiri adalah serangkaian aturan-aturan atau serangkaian nilai-nilai yang bisa dijadikan pegangan oleh setiap individu atau setiap orang dalam melakukan suatu kegiatan atau dalam berperilaku, seperti itu. Nah, kenapa kita harus beretika? Karena etika itu sendiri sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sendiri, dan yang menilai kita adalah orang lain. Dan bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang lain, yaitu dengan cara beretika. Dalam berbicara saja kita harus memiliki etika. Bagaimana dalam dunia bisnis, apakah etika itu juga diterapkan dalam dunia bisnis? Nah, tentu saja diterapkan, apalagi dalam dunia bisnis Islam. Apa pengertian dari bisnis dalam Islam tersebut, etika bisnis dalam Islam tersebut? Barusan saya sudah menjelaskan terkait definisi dari etika itu sendiri, dan sekarang saya akan menjelaskan definisi terkait etika dalam bisnis Islam. Sebenarnya sama saja. Etika dalam bisnis Islam itu sendiri merupakan suatu norma-norma, suatu nilai-nilai atau aturan yang dijadikan pegangan oleh seseorang dalam melakukan suatu bisnis, seperti itu. Nah, apa saja yang harus dimiliki oleh seorang bisnis dalam berbisnis? Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya yang pertama itu ada asidik. Asidik itu sendiri adalah artinya jujur. Jadi setiap setiap pebisnis atau setiap entrepreneur itu harus memiliki yang namanya sifat asidik, artinya jujur. Nah, kenapa kita harus jujur? Jujur itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen, seperti itu. Contohnya saja dalam dunia perdagangan, kita dalam berdagang harus memiliki sifat jujur. Kita berdagang harus jujur. Misalnya saja kita berdagang dengan di timbangan kita itu ada batu misalnya untuk memberatkan kilogramnya gitu. Itu sebenarnya tidak boleh. Dan itu merupakan sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pedagang atau seorang pebisnis, seperti itu. Kemudian yang kedua ada amanah. Nah, amanah ini sendiri sangat harus dimiliki oleh setiap orang atau setiap individu dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis. Misalnya saja kita menjadi seorang karyawan. Menjadi seorang karyawan itu harus amanah, seperti itu. Misalnya kita sama atasan kita diberikan tugas untuk menyelesaikan atau disuruh lembur, ya, katakanlah disuruh lembur. Pastinya kita harus menyelesaikan tugas-tugas kita, dan ketika kita sudah menyelesaikan tugas tersebut berarti kita amanah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tawazun. Tawazun itu adalah sikap tengah-tengah, bagaimana cara kita menyikapi antara bersikap tengah-tengah antara perusahaan dengan
perusahaan dengan pimpinan, perusahaan dengan pemerintah, perusahaan dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada sifat al-hurriyah, memiliki kebebasan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu free will, memiliki kebebasan. Sebelumnya di video saya sebelumnya itu kan sudah banyak dijelaskan bahwasanya menjadi seorang pengusaha itu harus memiliki kreativitas begitu. Jadi meskipun kita dibebaskan dalam dunia bisnis, kita tidak boleh terlepas dari yang namanya sifat jujur barusan. Kemudian untuk yang terakhir itu ada al-masuliyah, yang artinya tanggung jawab. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab. Yang tadinya kita harus memiliki sifat jujur, berarti kita harus dibarengi dengan sifat al-hurriyah atau sifat tanggung jawab seperti itu. Yang tadinya kita harus memiliki sifat kebebasan, berarti kita harus ditutup dengan yang namanya sifat tanggung jawab. Jadi kejujuran kita harus dibarengi dengan tanggung jawab juga, seperti itu. Kemudian ada juga yang terakhir, paling terakhir, yaitu sifat tauhid, yang keyakinan terhadap Allah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah memiliki bisnis ataupun kita sudah sukses, pastinya kita tidak boleh lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau sudah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kesuksesan seperti itu. Dalam kita melakukan kejujuran, dalam kita melakukan kebebasan, pasti kita tidak lupa dengan yang maha kuasa, seperti itu. Kemudian yang kedua itu yang saya mau bahas adalah etika yang harus dijauhi. Yang pertama adalah al-kidib, yaitu bohong. Nah, jadi seperti yang dijelaskan saya tadi terkait seorang pebisnis itu harus memiliki sifat jujur. Nah, lawan dari kata jujur ini adalah bohong. Jadi kita tidak boleh memiliki sifat bohong dalam berdagang ataupun dalam berwirausaha. Kemudian yang kedua adalah khianat. Kita tidak boleh memiliki sifat khianat. Kita tidak bisa dipercaya orang lain kalau kita menerapkan sifat khianat ini. Kemudian yang ketiga adalah gharar, yaitu menipu. Kebanyakan sekarang setiap pengusaha atau entrepreneur itu yang tidak berpegang, yang tidak mengacu kepada etika bisnis dalam Islam, itu pasti banyak yang menerapkan sikap gharar ini. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan dalam dunia bisnis Islam. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan sesuatu yang mengandung riba. Nah, riba ini yang paling menonjol dalam setiap usaha seperti itu, karena riba ini katakanlah membungakan seperti itu, membungakan uang. Nah, di dalam Islam kita tidak diperbolehkan berwirausaha dengan mengatasnamakan yang namanya riba, yang mengandung riba itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan saya terkait etika dalam bisnis Islam. Mohon maaf bila ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.